Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Putra Hatibuan Harahap dengan NIM 4233550020. Saya dari kelas Fisika 23P. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya. Nah, latar belakangnya kenapa saya memilih melaksanakan magang di kantor dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara ini, karena untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung serta memahami penerapan ilmu komputer dalam kegiatan instansi pemerintahan. Nah, kegiatan ini juga menjadi langkah penting dalam menjembatani teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan praktik di lapangan. Melalui magang, saya berharap dapat memperdalam pemahaman secara lebih aplikatif terkait teknologi informasi, pengolahan data, serta sistem komputer yang digunakan dalam dunia kerja. Selain itu, saya juga ingin mengetahui secara langsung terstruktur, organisasi dan alur kerja di dinas sosial, termasuk proses administrasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komputer, saya itu tertarik mempelajari penggunaan sistem informasi dalam pengolahan data, mulai dari input, pengolahan hingga penyajian laporan, dan saya juga ingin memahami tingkat integrasi, keamanan, serta pemeliharaan sistem yang digunakan sebagai bekal menghadapi dunia kerja di masa mendatang. Nah, ini adalah profil instansi saya. Untuk visi dan misinya, visinya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, mewujudkan pelayanan prima terhadap kesejahteraan sosial. Untuk misinya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan sosial, dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan sosial. Nah, tujuan saya magang yang pertama adalah untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan instansi pemerintahan, khususnya pada bidang pelayanan sosial. Yang kedua, menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata, terutama dalam bidang teknologi informasi dan administrasi. Ketiga, untuk memahami proses pengelolaan data, pengarsipan dokumen, serta sistem pelayanan masyarakat di dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel dalam mendukung pekerjaan administrasi. Yang kelima, untuk melatih sikap disiplin, tanggung jawab, komunikasi, dan kerjasama dalam lingkungan kerja profesional. Yang terakhir yaitu untuk menambah wawasan dan keterampilan sebagai bekal menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Nah, manfaat magang di sini yang pertama bagi instansi. Nah, manfaatnya bagi instansi yaitu memberikan manfaat yang cukup signifikan, khususnya dalam membantu pelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, kehadiran peserta magang dapat membantu meringankan beban kerja pegawai, terutama dalam tugas-tugas administrasi seperti penginputan data, pengelolaan arsip, penyusunan laporan, serta pengolahan dokumen yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Nah, manfaat bagi peserta magang, di mana kegiatan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk memperoleh pengalaman kerja nyata di lingkungan instansi pemerintahan, khususnya di dinas sosial. Melalui kegiatan ini, peserta dapat memahami secara langsung bagaimana proses pelayanan kepada masyarakat dilakukan, mulai dari tahap pendataan, verifikasi, hingga penyusunan laporan yang berkaitan dengan program bantuan sosial. Bagi instansi perguruan tinggi, kegiatan magang ini dapat memberikan manfaat bagi institusi perguruan tinggi sebagai sarana untuk menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan, khususnya kantor dinas sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan adanya magang, perguruan tinggi juga dapat mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari, khususnya dalam bidang ilmu komputer, administrasi, dan teknologi informasi. Selanjutnya, untuk kegiatan magang yang pertama yaitu penerimaan dan pemeriksaan berkas. Nah, di sini saya membantu menerima berkas dari masyarakat yang mengajukan layanan sosial seperti bantuan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan pengajuan alat bantu. Selain menerima, saya juga melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan tidak mampu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan penginputan data. Di sini saya melakukan penginputan data masyarakat ke dalam komputer menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan data secara digital agar lebih rapi. Dan selanjutnya ada pengarsipan dokumen. Nah, di sini saya membantu dalam pengarsipan dokumen baik secara manual maupun digital. Dokumen disusun secara sistematis berdasarkan jenis layanan agar lebih memudahkan dalam pencarian
keempat ada penyusunan laporan. Di sini saya turut membantu dalam penyusunan laporan kegiatan yang berkaitan dengan penerima bantuan sosial. Data yang telah diinput kemudian diolah menjadi laporan yang sistematis sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi instansi. Yang kelima adalah verifikasi dan pembaruan data. Di sini saya mencoba membantu mencocokkan serta memperbarui data masyarakat penerima layanan agar tetap akurat dan sesuai dengan kondisi tertentu. Kegiatan penting ini tujuannya untuk memastikan bantuan yang diberikan itu tepat sasaran. Nah, yang terakhir ada pemanfaatan teknologi informasi. Selama kegiatan magang, saya mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pekerjaan administrasi, seperti penggunaan komputer dan aplikasi perkantoran untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, pembelajaran yang saya peroleh dari kegiatan magang, saya memperoleh berbagai pembelajaran yang sangat bermanfaat, baik dari segi teknis maupun teknis. Dari segi teknis, saya belajar mengenai proses administrasi pelayanan sosial, pengelolaan data menggunakan komputer, serta teknik pengisian dokumen yang baik dan sistematis. Dari segi non teknis, saya juga memperoleh pembelajaran mengenai etika kerja di lingkungan instansi pemerintahan seperti kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Nah, tantangan. Apapun tantangan selama saya melaksanakan kegiatan magang di kantor dinas sosial adalah yang pertama yaitu berkaitan dengan proses administrasi, pengelolaan data, serta pelayanan kepada masyarakat. Tantangan utamanya yaitu ketelitian dalam penginputan data. Data yang diolah merupakan data masyarakat penerima bantuan sosial, sehingga kesalahan kecil dalam penulisan atau penginputan data berdampak pada ketidaktepatan informasi dan berpotensi mempengaruhi penyaluran bantuan. Selain itu, saya juga menghadapi tantangan dalam memeriksa kelengkapan berkas masyarakat. Tidak semua masyarakat memahami persyaratan administrasi dengan baik, sehingga sering ditentukan berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Hal ini menuntut penulis untuk lebih teliti sekaligus untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat terkait dokumen yang diperlukan. Nah, kesimpulannya, dari kegiatan magang saya, di sini saya memperoleh pemahaman secara langsung mengenai sistem kerja yang struktur, mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penginputan data, pengasipan, hingga penyusunan laporan pelayanan. Kegiatan magang ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan data yang baik serta pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word dan Excel membantu dalam pengelolaan data dan penyusunan laporan secara lebih rapi dan sistematis. Selain itu, setiap layanan yang diberikan oleh instansi telah memiliki prosedur yang jelas sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara tertib dan tepat sasaran. Nah, untuk saran, berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang di Dinas Sosial Kabupaten Perumahan Utara, diharapkan kepada instansi agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data dan administrasi agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembekalan kepada mahasiswa magang juga perlu ditingkatkan sehingga mahasiswa dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab selama kegiatan berlangsung. Bagi mahasiswa, kegiatan magang diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengalaman, keterampilan, serta etika kerja sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.